Shalom, ya, sahabat, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sukacita, salam perjuangan, merdeka. Ya, merdeka ya, ini kan 17 Agustus beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari, 2 hari yang lalu, hari kemerdekaan. Dan tentu kita bersukacita setelah merdeka. Yang harus kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan, yaitu bersyukur ada Om Aros bersama dengan kita yang sudah mengalami kesembuhan dari perjuangan ya virus COVID-19 itu ya. Selamat datang Oma, senang ya. Wah, luar biasa. Ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa kita baru mendengar karena kameramen tidak mengarahkan ke Omaros, ya ini kekurangan kita masih ya. Jadi tidak melihat Omaros tapi sudah mendengar suaranya. Haleluya. Semua baik, amin. Bapak Ibu di rumah masih ada yang berjuang ya? Masih tentunya. Ya kemarin saya telepon seorang sahabat, ya, alumni kami dan dia juga satu keluarga sedang berjuang ya dan berkata, wah kami juga Pak Pendeta, oh kita juga di rumah. Saya bilang jadi ada izinkan Tuhan, tapi saya katakan semangat berjuang. Jadi kita mengalami tantangan pergumulan, tetapi dalam pergumulan itu kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Semakin kita mengerti ya bagaimana Tuhan mengasihi kita, semakin kita mengerti dan tanpa ragu-ragu lagi untuk mempercayai firman-Nya. Ya, karena firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Pembacaan kita masuk kepada Amsal. Setelah kita selesaikan 150 hari bersama dengan Sang Pemasmur, kita masuk kepada Amsal. Nah, Amsal dikenal dengan penuh nasihat ya, hikmat. Nah, kita berjalan dalam pimpinan Tuhan perlulah memiliki hikmat, perlu bijaksana supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup ini, supaya kita tidak mengalami malapetaka dalam hidup ini, supaya kita tidak mengalami sesuatu yang sangat merugikan kita dalam hidup ini. Nah begini, kalau ada orang yang nggak berhikmat, dia akan mengalami kerugian. Ya, misalnya begini, saat dia punya dana ya, dia punya uang, tapi nggak berhikmat dalam menggunakan keuangannya, ya tidak berhikmat, akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Wow, semua beli sana beli sini, nah kemudian tiba-tiba habis semuanya. Setelah habis semuanya nggak bisa beli apa lagi, ya dan tidak ada lagi dana untuk menghidupi dia, akhirnya dia menderita. Kenapa? Hartanya dihambur-hamburkan. Nah itu tidak berhikmat. Nah, ya jadi dia tidak berhikmat. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Amsal pasal pertama berkata begini, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca ayat yang ke-7. Ya, kita tidak akan membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 33, tapi kita mau merenungkan firman ini, Bapak Ibu bisa membaca satu pasal ya. Ya, di ayat 7 berbunyi 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan. Jadi, bagaimana supaya kita berpengetahuan, supaya kita punya hikmat? Ya, supaya kita berpengetahuan, punya hikmat, ya tentu kita harus ya takut akan Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan.
Ya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan permulaan hikmat. Nah, bagaimana kalau kita tidak takut akan Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak peduli dengan Tuhan? Ya, cuek saja. Ya, bagaimana kalau kita ya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak serius kepada Tuhan? Ya, tentu kita tidak memiliki hikmat. Akhirnya dalam hidup kita kan kacau. Hidup kita amburadul. Ya, hidup kita tidak akan mengalami kebahagiaan. Nah, ada orang yang ya memang dalam hidup ini tidak berhikmat, akhirnya mengalami kehancuran, dan ketika dia mengalami kesulitan, dia mengalami masa sukar. Nah, persoalannya dia memang berseru kepada sang hikmat tapi sudah terlambat. Nah, ini yang berbahaya. Sudah terlambat. Jadi untuk mendapatkan hikmat itu kita belum terlambat. Amin. Coba lihat kiri kanan. Belum terlambat. Belum terlambat untuk mendapatkan hikmat. Oh, ada yang saya nggak berhikmat ini. Orang itu nggak berhikmat, nggak bijaksana, nggak berpengetahuan. Jadi hikmat, bijaksana, pengetahuan ya. Ini identik ya. Jadi dia tidak punya pengetahuan. Hancur hidup orang yang tak berpengetahuan. Menderita hidup orang yang tidak bijaksana. Ya, yang tidak menjalankan atau melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Allah. Jadi kalau kita mau punya hikmat, menjadi orang bijaksana, menjadi orang pintar, orang pandai, ya takutlah akan Tuhan. Mengapa bangsa Israel adalah bangsa yang pandai, pintar, penuh dengan hikmat, bijaksana? Karena mereka ya cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dididik anak-anak mereka dari kecil untuk membaca Taurat. Ya, merenungkan Taurat siang dan malam. Ya, firman Allah itu direnungkan, dibaca, diajarkan. Nah, ini yang menjadi salah satu kelemahan kita umat Tuhan saat ini, tidak mengajarkan firman Tuhan itu terus-menerus. Ya, kenapa? Karena lebih asik dengan dunia, lebih asik dengan keadaan, ya. Kenikmatan dunia menggoda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 20 kita melihat ada contoh di mana orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang hikmat itu. Ya, dia lebih asik dengan dunianya. Di ayat 20 berkata begini, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ya, jadi hikmat kira-kira berseru-seru dia. Ya, berjalan seperti seseorang yang sedang berjalan kemudian memberikan pengumuman. Ya, pengumuman, dan isi pengumuman itu nasihat. Ya, kebenaran. Tapi orang-orang tidak mau mendengar, orang-orang tutup telinga kepada hikmat yang berseru-seru itu. Kalau misalnya ada orang yang mulai stres, berbeban berat, dia mau bunuh diri aja begitu ya. Terus hikmat datang, jangan lemah, jangan putus asa, berharap kepada Tuhan. Kira-kira begitu, sang hikmat berseru. Tapi orang ini nggak mau dengar. Sudahlah, hidup nggak bahagia banget nih, hancur. Akhirnya karena dia tutup telinganya kepada hikmat yang berseru-seru, dia ambil keputusan yang keliru. Jangan mencuri, jangan berbohong, ya, jangan menjadi saksi dusta, kasihi satu dengan yang lain. Tapi orang ini nggak mau mendengar hikmat yang berseru-seru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 22 kata, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu, ya, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Nah, ini keadaannya. Jadi asik dengan hidupnya. Ya kalau dikatakan pencemooh, ya suka nggosipin orang, suka ngomongin orang, suka bikin hoax, suka melakukan hal-hal yang negatif, dan dia mendengar ya hikmat berseru-seru, berapa lama lagi? Kira-kira begini, hei kau sekalian, kalian semua bertobatlah, kira-kira gitu. Tapi mereka tutup telinga. Ada banyak orang yang tutup telinga kepada hikmat. Ada banyak orang tutup telinga kepada firman. Dia tahu semestinya ya dia tidak membalas sesuai dengan firman kan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia tutup telinga terhadap firman itu dan dia balas.
Emangnya lu siapa? Lu kagak kenal sama gua ya? Oh, lihat ini. Kuat. Wah, mulai mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mulai balas. Marah. Buat cerita palsu. Ngiri kali. Ngiri kali. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan dan katakan ngiri kali. Oh, orang yang tutup telinga kepada firman ngiri kali. Gak ada kontrol. Main sikat aja. Dan pada saat dia lakukan itu merasa diri benar. Merasa diri hebat. Hikmat berkata, "Oi, bertobat, oi." Nah, tutup telinga. Ada banyak orang saat ini menutup telinganya kepada hikmat. Ya, tidak mau mendengar hikmat, tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, di ayat 23 berkata, "Berpalinglah kamu kepada teguranku." Berpalinglah. Jadi bisa saja masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami, di situ Tuhan sedang berseru, "Hoi, halo, berpalinglah. Jangan terus berjalan dalam keinginanmu secara manusia. Jangan puaskan dirimu secara manusia. Hoi, berpaling kembali. Dengar teguranku. Dengarkan hikmat. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu." Sang hikmat berseru, sang firman berseru. Datang, dengar teguran, dengar nasihat, dengar firman. Orang-orang tidak mau dengar firman. Tutup telinga kepada firman. Coba Bapak Ibu yang ada di rumah, juga di gereja, lihat kiri kanan dan katakan, jangan tutup telinga kepada firman. Halo? Sekarang telinga jangan ditutup. Yang perlu ditutup pakai masker itu hidung dan mulut. Amin. Hidung dan mulut saya nggak tutup karena saya ngomong. Nanti kalau saya tutup, mau saya ngomong, ya sesak napas saya. Dan jarak kita jauh. Jaga jarak. Telinga jangan ditutup. Ya. Tapi hidung dan mulut tutup. Jangan banyak ngomong begitu. Ini ada orang bilang bersyukur ini mulut ditutup supaya gosip tidak terlalu banyak. Ternyata nggak juga. Gosip tambah banyak. Kenapa? Ada pengganti mulut. Apa? Jari-jari. HP-nya kemana-mana dan lebih berbahaya. Ya. Peristiwa sekarang orang Amerika tahu. Ya, kalau peristiwa yang baik yang dikasih tahu. Ini hoax-nya yang sampai. Itu loh. Wah. Orang Amerika bilang, saudara yang tinggal di Amerika, ngeri kali negeriku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, berpaling, dengar. Pagi hari kita datang kepada Tuhan. Kita membuka telinga kita kepada Tuhan. Itu kepada firman, kepada sang hikmat. Akhirnya kita memiliki hikmat itu. Memiliki pengetahuan itu. Sehingga kita berjalan sesuai dengan pimpinan Allah. Ketika kita berjalan sesuai dengan pimpinan Allah, disitulah kebahagiaan itu terjadi. Bukan berarti gak ada masalah loh. Bukan berarti gak bisa terpapar virus. Bisa, tapi bersama dengan Tuhan kita ada. Akhirnya kita tetap berkata, puji Tuhan, haleluya. Kita memang harus alami seperti ini. Om Maros kemarin telepon Ibu Pendeta ya. Pagi-pagi, wah ini sesama COVID. Sesama penderita maksudnya, bukan COVID. Sesama penderita. Atau bukan penderita, sesama alumni. Ada keponakan saya berkata, halo sesama alumni, kita ngomong-ngomong. Jadi sesama alumni COVID. Saudara, ya harus dilewati, dan Ibu Pendeta katakan, iya Oma, ini harus kita alami karena saya ada di sisinya. Ya saya selalu ada bersama istri, selalu di sisinya ya. Jadi saya dengar dia berkata, ini harus kita alami supaya kita bisa cerita. Nah nanti Oma harus bersaksi. Ya saya mau todong pagi ini, tapi jangan nanti kelabakan juga ya. Tapi harus dipersiapkan supaya jadi berkat. Ya bersaksi 3-5 menit. Bagaimana di rumah sakit tentu akan semakin menggentarkan ya. Ngeri kali. Ya, ngeri loh ya. Kalau udah di rumah sakit lihat infusnya, ini gimana? Masih ada hidup nggak ini? Pasti ketakutan sama ya. Luar biasa ya. Di rumah aja bisa takut kita loh. Bu Pendeta udah tempatnya beda, jangan-jangan nanti virusnya terbang. Padahal kita udah tahu virusnya nggak terbang. Dia karena ada sentuhan. Tapi saking pikiran kita, otak kita udah mulai error, jangan-jangan terbang virusnya.
kacau sudah. Tetapi ada ketenangan karena kita ya bersama dengan Tuhan. Kita tahu firman, tenang. Tuhan berkata, ini aku, tenanglah. Bersyukur, ya. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Akhirnya orang-orang ini yang tutup telinga kepada firman mengalami penderitaan. Mengalami kesusahan karena mereka tidak dengar nasihat itu. Tidak dengar petunjuk itu. Tidak tahu rambu-rambu yang harus dia lalui dalam perjalanan hidupnya. Akhirnya gagal sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Perhatikan dikatakan, ya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, kita akan mendapatkan firman kalau kita membuka telinga kita kepada sang firman itu. Oleh karena kamu menolak, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Tuhan datang, sang hikmat, ya, menyampaikan suaranya, mengulurkan tangannya untuk menolong umat itu, tapi umat tidak mau mendengar. Apakah akan mendapatkan kebahagiaan orang yang menutup telinga kepada sang hikmat, kepada firman? Ya, apakah orang akan mendapatkan hikmat kalau dia tidak takut akan Allah? Yang tidak mau dengar suara Tuhan, yang tidak berbalik, yang tidak bertobat. Ya, maka dikatakan ayat 25, ini keadaan umat manusia yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Ada banyak orang akhir-akhir ini mengabaikan nasihat Tuhan. Sudah tahu dia keliru, disuruh bertobat tidak mau. Asik saja dengan kejahatannya. Ya sudah. Ya, akhirnya apa? Dia tidak mengerti sejauh mana perjalanan hidupnya. Belum bertobat sudah selesai. Apakah orang ini akan mengalami kebahagiaan di masa yang akan datang? Tidak. Dia akan mengalami siksaan di api neraka karena tidak bertobat. Ya, bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Jadi jangan kita abaikan firman, ya. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan abaikan firman. Iya. Firman kita bersyukur, ya. Jadi firman itulah yang menuntun hidup kita. Jangan abaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dikatakan bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Banyak orang nggak mau menerima teguran, ya, nggak mau ditegur, maunya dilepaskan aja, dibiarkan saja. Maka, ya, ini orang yang menutup telinga kepada firman tadi, yang tidak mau mendengar teguran, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Orang ini akhirnya celaka. Kira-kira gitu. Orang naik kendaraan, terus ada orang, jangan lewat situ. Itu jalannya itu nggak bagus loh. Jembatan itu nggak bagus, sudah rapuh. Nah, yang membawa mobil enak aja. Ada apa-apa, saya hebat. Pokoknya jalan. Pas di tengah jembatannya roboh. Ya, sang hikmat berkata, bukan, aduh kalian rasain lo. Kira-kira begitu akhirnya. Ya kan, itu sih dibilangin, aduh, apa? Ya, nggak mau bertobat. Aku juga akan menertawakan celakamu. Bahkan dikatakan, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ini nggak mau bertobat. Hidupnya ya ngerasain. Udah diajak tadi, ayo ikut saya. Gak mau, kalau sekarang begini, ya itu keputusanmu. Nah, kemarin kau bilang, enggak, saya hebat. Ini akibat kehebatanmu. Wah, ini manusia, saya hebat, saya lakukan ini. Wah, ya silakan. Tapi ketika engkau berhadapan dengan malapetaka itu, ya sudah, tidak akan ditolong, ya. Perhatikan di sini dikatakan, ya. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu, pada waktu sudah susah, ada badai, keadaan hancur, ya. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Ya, ada waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat. Ketika waktu itu kita tidak responi secara positif, selesai. Ya, maka dalam Matius pasal 7 kan, Tuhan tahu orang-orang itu jahat, tapi
Mereka lakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah berseru dalam namamu, aku sudah melayani, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tapi mereka belum bertobat loh, jahat. Maka Tuhan bilang, sorry, mereka berseru sama Tuhan. Nggak ada seruan kita pada akhirnya kepada Tuhan tidak akan ada artinya kalau tidak dibarengi dengan pertobatan itu. Baru sekarang mau bertobat, ya sudah terlanjur hancur begitu. Oh, sorry. Ada waktu di mana Tuhan ya menegur kita, menasihati kita, menantang kita untuk mengambil keputusan bertobat. Nah, pada saat itu, momen itu, kesempatan itu jangan disia-siakan. Oh, hari ini saya ditegur Tuhan. Oh, Tuhan ampuni saya mau bertobat. Harus begitu. Jangan nanti dulu, beginilah, begitulah, jangan. Jadi kesempatan jangan disia-siakan. Nah, pada waktu sudah terjadi malapetaka, sudah menimpa mereka, ada badai, ada angin puyuh, ya. Wow, luar biasa. Nah, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku. Cari Tuhan, cari hikmat, cari pengetahuan itu. Tetapi tidak akan menemukan aku. Mereka tidak mendapatkan hikmat itu lagi. Berarti mereka tidak mendapatkan jalan keluar lagi. Berarti mereka mengalami kebinasaan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan. Jadi bukan Tuhan, oh kok Tuhan nggak memberikan belas kasihan ya? Pada saat mereka menderita, kenapa nggak Tuhan tolong? Bukan, Tuhan tahu masalahnya mereka tidak takut akan Allah. Jadi kadang-kadang ada orang begini, oh ya bertobat, ada penjahat ketangkap kemudian digebukin. Bertobat, ampun, aku bertobat. Nah itu karena digebukin. Nah setelah dilepas berbuat jahat lagi. Itu bukan bertobat. Itu hanya tidak mau digebukin aja. Nah kalau bertobat itu, ya setelah dilepaskan tidak digebukin lagi, dia memang tidak lakukan lagi kejahatan itu. Jadi pertobatannya sungguh-sungguh. Nah ini yang Tuhan mau. Jangan ada orang datang kepada Tuhan sungguh-sungguh setelah mengalami kecelakaan atau kedahsyatan yang seperti firman ini. Ya itu hanya karena tidak mau menderita saja. Tapi sebenarnya dia tidak bertobat. Jadi pertobatan yang sesungguhnya adalah dengarkan teguran firman. Dengarkan hikmat itu. Jangan tutup telinga kepada firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa mereka akhirnya ditertawakan oleh Tuhan ketika mereka mengalami kehancuran, kedahsyatan itu, bencana itu, malapetaka itu? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguran. Ada orang berkata, aduh dadaku sakit. Wah sudah di ronsen, kenapa? Hitam semuanya itu, terbakar. Siapa yang membakar? Ya dirinya sendiri, kenapa? Ya rokoknya kuat. Nah waktu dia masih sehat, masih muda, ditegur jangan merokok. Merokok membahayakan kesehatan. Wah dia bilang enggak, merokok itu nikmat. Kalau saya nggak merokok, pikiran saya nggak lancar. Jadi rokok itu memberi gairah hidup, ya terserah. Akhirnya merokok 3 bungkus 1 hari. Ya berasaplah di dalam, kebakar, gosong. Kemudian batuk-batuk. Berat ini batuknya nih, di ronsen, kok hitam, gosong. Aduh saya menyesal, saya mau bertobat. Lah udah kadung gosong. Nah, akhirnya menderita. Nah itu salah siapa? Salahmu. Kenapa masih terus merokok? Kira-kira begitu. Ini contoh ya. Sorry buat yang merokok, saya dulu merokok masalahnya, jadi saya paham itu, ya bapak-bapak, ya ibu-ibu juga ada. Satu ketika anak kami kaget, ya kita naik kendaraan, kemudian berpapasan dengan satu kendaraan, ada banyak ibu-ibu di sana, semuanya merokok. Apa? Ibu-ibu kok merokok? Ya bisa saja, nggak ada masalah bagi mereka. Ya, tapi bagi anak-anak ini kan kaget, yang biasa dia tahu bapak-bapak pun semestinya tidak merokok ya. Karena merokok dapat membahayakan kesehatan. Itu kan jelas-jelas ditulis. Kira-kira ada nggak arti tulisan itu? Waktu saya jadi perokok ini, saya ambil rokok. Tapi saya baca dulu, merokok dapat membahayakan kesehatan, penyakit kanker, segala macam. Saya baca.
Kemudian saya ambil. Berarti saya setuju dengan tulisan itu. Dan saya merokok. Berarti kalau saya sakit, saya setuju dong. Saudara yang merokok, kalau saudara sakit karena rokok, berarti saudara setuju. Itu keputusan saudara. Oh, ngeri kali. Pak Pendeta ini kok ngeri kali. Enggak ngeri kali. Tapi mari bertobat. Tinggalkan itu. Datang kepada Tuhan. Nikmati kehidupan yang luar biasa ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang tidak menerima nasihat itu akhirnya mengalami kehancuran. Ayat 31 berkata begini, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Halo, ini luar biasa loh ya. Apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan. Karma. Ya, tabur tuai. Ini ayatnya. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka. Jangan ada orang berkata, kok saya dituduh, dia yang makan nangka, kok saya kena getahnya. Enggak bisa. Yang makan nangka itu yang kena getahnya. Jangan kasih ke orang lain. Mungkin diisukan oke lah, tapi itu tidak akan bertahan. Kebenaran akan tetap kebenaran. Kebenaran akan dinyatakan cepat atau lambat. Kebenaran itu akan nyata. Gak bisa kita berspekulasi dengan Tuhan. Ingat, ya, jadi perlu kita bertobat. Kebenaran tetap kebenaran. Kita tidak bisa berspekulasi tentang kebenaran itu. Kebenaran itu akan muncul, ya. Dikatakan sebab menjadi kenyang oleh rencana mereka yang jahat tadi, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, siapa yang mendengarkan hikmat, siapa yang mendengarkan teguran, siapa yang mendengar nasihat, siapa yang mendengarkan firman Allah, siapa yang menerima firman, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Wah, dahsyat. Kita dilindungi oleh Tuhan, amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada pergumulan dalam hidup ini, bukan berarti tidak ada masalah, ada. Inilah hidup. Suka duka silih berganti, itu kehidupan. Tapi dalam sepanjang perjalanan hidup kita, manakala kita mendengar suara Tuhan, manakala kita takut akan Allah, ya kita cinta akan firman, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari terus hari demi hari